ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Dan Allah telah mewajibkan, Tuhan kamu telah mewajibkan kepada hambanya, kepada kita semua, Allah, agar supaya ta'budu illa iyyah, agar kita semua hanya menyembah kepada Allah saja. Karena ada kata iyahnya ini, jadi maksudnya ini menekankan bahwa kita hamba-hamba Allah ini hanya beribadah kepada Allah saja, dan sekaligus juga ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya itu ya juga harus dibuktikan juga dengan wabil walidaini ihsana, jadi berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian diberikan tata caranya, imma yablughonna indakal kibarah ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan apabila nanti kedua orang tua kamu telah mencapai usia yang tua, dan hendaklah kalian itu fala taqul lahuma, janganlah kalian itu mengucapkan kepada kedua orang tua kita perkataan uff. Di sini Ustadz Hasan menjelaskan makna pentingnya agar kita berkata lemah lembut kepada kedua orang tua kita, apalagi setelah beliau memasuki usia lansia atau lanjut usia. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Jangan sekali-sekali kita berbuat kasar kepada kedua orang tua kita. Wa qul lahuma, dan katakanlah kepada kedua orang tua kita qawlan karim, perkataan yang mulia. Jadi ini sebetulnya bukti-bukti kita beriman kepada Allah dan Rasulnya itu adalah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu bersandingkan dengan iman kita kepada Allah dan Rasul. Jadi betapa tingginya kewajiban kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Juga di surat ayat yang sama, ayat 24 juga ditekankan wafid lahuma janahat zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wafid lahuma, rendahkanlah. Jadi kita itu sangat menghormat, ya, rendah hati, tidak boleh sombong kepada kedua orang tua kita. Mungkin kita jadi orang besar, menjadi jabat, jadi seorang dokter ahli, itu semua itu tetap tidak boleh membuat kita tinggi hati. Kita harus merendahkan diri kita kepada kedua orang tua kita, karena mereka lah yang melahirkan, membesarkan kita, sehingga kita menjadi orang besar seperti ini. Ya. Janahat zuli minar rahmah. Jadi kita harus mengasihi, menyayangi kedua orang tua kita. Ini ajaran agama Islam betapa indahnya. Wa qur rabbirhamhuma, dan doakanlah ya kepada kedua orang tua kita, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kasih sayang. Kasih sayang inilah mereka itu kama rabbayani shaghira. Ya, sebagaimana mereka telah mendidik kami ya dengan susah payah di waktu kita masih kecil. Ya. Jadi ini doa kita kepada kedua orang tua kita, kepada Allah, ya Allah, sayangilah mereka karena mereka telah mentarbiyah kita, mendidik kita di waktu kita masa kecil. Dan ini lahir maupun batin juga Allah tahu. Mungkin kita tidak punya uang banyak, kita hidup sederhana, tapi doa kita tetap kepada kedua orang tua kita, tetap kita doakan. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum
dan Rob kamu mengetahui apa-apa yang dalam batin kalian. Inna takunu solihina fa innahu kana lil awabina ghafur. Ya, demikianlah sehingga Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Sesungguhnya jika kita ini orang baik, orang soleh, sesungguhnya Allah itu mengetahui juga lil awabina ghafur. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat selanjutnya juga surat Al-An'am ayat 151 juga demikian. Qul ta'alau atslu ma harama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan katakanlah, marilah katakanlah ta'alau atslu ma harama rabbukum. Jadi ketahuilah semua manusia ya, ada yang apa itu, yaitu apa-apa yang Allah telah haramkan kepada kita, pada kamu sekalian, yaitu haram bagi kita itu untuk mempersekutukan Allah. Allah tusyriku bi syai'a. Kita diharamkan untuk mensyirikan, berbuat musyrik kepada Allah SWT. Demikian juga kita diharapkan, kita diwajibkan, dan sebaliknya diharamkan untuk tidak berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, wabil walidain ihsana. Jadi ini banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa kita wajib menghormati kedua orang tua kita, dan ayatnya itu selalu bersandingkan dengan perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di surat Al-Luqman ayat 14, wawassana al-insana biwalidayhi, dan Allah telah mewajibkan kepada seluruh manusia itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ibu mereka itu, ibu kita, telah mengandung kita wahnan ala wahnin, dengan susah payah. Wa fisaluhu fi amain, dan ibu kita itu telah menyusui kita di masa kecil sekitar 2 tahun. Oleh karenanya anishkurli, kalian wajib bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Tanpa mereka kita tidak bisa menjadi orang seperti ini, menjadi orang besar seperti ini. Yang ketahuilah ilayal masyir, sesungguhnya tempat kembali kita adalah kepada Allah SWT. Demikian juga di surat Al-Ahqaf ayat 15 juga menjelaskan hal yang sama. Wa wassana al-insana biwalidayhi ihsana, dan Allah telah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi selalu berulang-ulang ayat ini agar kita itu menghormati kedua orang tua kita. Hamalathu ummuhu kurhan wa wadathu kurha. Jadi ibu kita ini telah mengandung kita dengan susah payah ya, sampai waktunya melahirkan nanti. Wa wadathu kurha, itu juga suatu jihad yang luar biasa ketika melahirkan. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Masa mengandung itu dan masa menyusui itu kalau dijumlahkan sekitar 30 bulan. Jadi kita wajib intinya ini menghormati, menyayangi kedua orang tua kita. Kemudian juga di ayat surah Al-Ankabut ayat 8, bahwa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Sama juga ayatnya, Allah telah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi berulang-ulang terus ayat ini di banyak tempat ya Al-Quran. Sekalipun kedua orang tua kita itu mungkin berbeda agama. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Seandainya mungkin terjadi suatu kondisi di mana kedua orang tua kita itu menyuruh kita berbuat musyrik, ya, ma laysa laka bi'ilm, yang enggak ada dalilnya, enggak ada ilmunya, fala tuti'huma, janganlah kita ikuti ajaran musyrik itu.
tapi kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Ila yang marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti kembali kita juga kepada Allah, dan nanti Allah akan memberi kabar kepada kita apa-apa yang telah pernah kita kerjakan di dunia ini. Demikian juga di surat Al-Baqarah ayat 83, Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsan. Jadi ajaran Islam itu ajaran yang memuliakan kedua orang tua kita. Dan Islam ini telah ada di masa-masa sebelum Nabi Muhammad SAW, termasuk di masa kaum Bani Israel. Dan ingatlah ketika kami telah menarik janji, membuat janji kepada kaum Bani Israel, la ta'buduna illallah, janganlah kamu itu mempersekutukan Allah, dan selevel juga wabil walidaini ihsana. Jadi kalau manusia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita semua harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wazil qurba, pada kaum kerabat kita, pada orang yatim, pada orang miskin, dan katakanlah kepada manusia itu perkataan yang baik. Demikian ayatnya. Kemudian juga ayat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan beribadahlah, menyembahlah kalian kepada Allah, dan janganlah sekali-kali mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun, dan wabil walidaini ihsana, dan juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi selalu ditekankan bukti kita beriman kepada Allah dan Rasul itu kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau kita kurang hormat kepada orang tua kita, seakan-akan iman kita itu tidak sempurna. Berbuat baik juga kepada kaum kerabat kita, pada orang yatim, pada orang miskin, pada tetangga kita yang dekat maupun yang jauh, kepada sahabat-sahabat kita, kaum teman-teman sejawat, dan orang-orang di dalam fisabilillah. Demikian ayat-ayat yang telah ditausiahkan oleh guru kita Ustaz Hasan Suhibi kemarin, dan selanjutnya beliau akan melanjutkan dengan kajian surah Al-Kahfi mulai ayat 54 dan seterusnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ashabi ajma'in. Ana illa wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat serta panjang umur, hingga dengan sukses kita yang masih ada ini berkat hidayah dan inayah Allah Jualla bisa dapat berkumpul kembali dalam suasana pengajian surat Al-Kahfi dengan kitab Sofatul Tafasir li As-Sabuni. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, harta kita selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Istri kita menjadi istri yang soleha. Kita menjadi suami yang soleh. Rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan curahkan atas keluarga kita,
pemungkas Nabi dan Rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiklah saya akan bacakan ayatnya insyaallah dari mulai kita ayat 54 dan surat Al-Kahfi dan selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala wa ma mana'an الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربنا إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjut kita tafsirkan. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang kali. Sorofna itu asalnya sorofa mengubah-ubah. Tapi yang dimaksud adalah menjelaskan sorofna dengan ditafsir itu jadi makna arti berulang-ulang. Makna kasrah, bersering. Jadi walaqad sorofna dan sungguh kami telah menjelaskan dengan berulang kali untuk manusia dalam Al-Quran ini dengan berbagai macam perumpamaan. Yang kemarin kita sudah salah satunya perumpamaan tentang dua orang yang sahibul jannatain yang mempunyai dua kebun dan contoh lainnya. Dan juga ini dikatakan di Al-Quran, bukan itu saja berarti. Dalam Al-Quran banyak perumpamaan orang munafik itu di surat Al-Baqarah dari awal-awal sudah banyak perumpamaan di situ. Ya. Artinya ya tafsiran di bahasa Arabnya ini jangan nggak terlalu juga harus disimak, tapi nanti maksudnya aja, terjemahannya aja. Jadi karena saya mau baca cepat saja ya. Ya. Ya ada berkahnya juga kita pakai tafsir ini, karena kalau nggak dibaca sekali-kali harus baca lah. Tapi saya baca cepat, yang terlalu diperhatikan bahasa Arabnya, tapi nanti artinya saja. Karena diarti sebagaimana yang dulu dikatakan oleh Bapak Dr. Basuki bahwa repot memahami usul Arabnya itu. Ai bayyana fi hadzal Qur'anil al-amsala wa qarrarna al-hujaja wal mawa'idh. Ya, artinya kami telah menjelaskan di dalam Al-Quran beberapa perumpamaan dan kami ulang-ulang. Kami ulang-ulang apanya? Yaitu argumentasinya. Argumentasi daripada perumpamaan tersebut apa sih yang menjadi dasar perumpamaan itu. Ya. Dan juga al-wal mawa'iz dan juga nasihat-nasihat. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah memang manusia itu kebanyakannya suka debat. Ai wa tabi'atul insani al-jadalu wal khusumatu la yunibu lil haqqi wala yatazajjaru bi mau'idhah. Artinya tabiat manusia memang itu jadal. Nah, maka karena itu kalau orang Islam itu udah tabiat. Nah, bagaimana kalau kita suka debat mulu? Kalau kita orang Islam ada batasannya. Jadal tabiat memang, tapi al-jidal bil ahsan, ya kan gitu. Kalau kita mau debat yang lebih baik. Wajadilhum
billati hiya Iyalah. ahsan. Berjidal dengan bukannya baik saja, bahkan yang lebih baik. Gitu. Jidal, debat, itu biasa, itu udah tabiat manusia. Tapi bagi orang beriman debatnya harus debat yang bil ahsan. Itu juga Al-Quran telah menjelaskan seperti itu. Jadi tabiat manusia itu debat, bertengkar, tidak mau kembali kepada kebenaran dan tidak tertarik, terdorong, tergetar dengan nasihat. Wa ma mana'an nasa ayyuminu idz ja'ahumul huda. Tidaklah manusia itu mencegah dirinya sendiri untuk beriman, setelahnya datang petunjuk kepada mereka. Ai ma mana'an nas minal imani hina ja'ahumul huda minallah. Artinya tidak ada yang mencegah manusia itu dari beriman ketika datang kepada mereka petunjuk dari Allah, wa yastaghfiru rabbahum, dan untuk istighfar kepada Tuhannya, ai wa minal istighfari minal dzunubi wal atham. Artinya dia mencegah dari istighfar dan dari perbuatan dosa. Dzunub sama asam itu sama, namanya dosa juga, itu kosakata. Jadi kalimat mufradat kosakata yang sama dari dosa-dosa wal asam dan juga dosa-dosa. Ya. Ila ain ta'tiyahum sunnatul awwalin, kecuali telah datang kepada mereka sunnatul awwalin. Sunnah kita biasa kata sunnah itu sunnah Nabi. Ya. Sunnah Nabi sebetulnya asalnya memang adalah jalan torik, ya, jalan torik yang harus diikuti, yang sudah berlaku, yang sudah ada itu. Nah, di sini yang dimaksud adalah sunnatul awalin adalah langsung saja pengertiannya, maksudnya adalah siksa atau azab orang-orang yang terdahulu. Nah, itu dia menanti itu justru. Nah, pengen dia nantangin istilahnya. Wasta'una bil azab. Dia minta disegerakan azab itu. Artinya dia menantang dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ayat illa al-intizaruhum antatiyahum sunnatul awwal wa hiya al-ihlak. Artinya, ya, kecuali dia penantian mereka untuk didatangkan kepada mereka adalah sunnatul awalin, sunnah orang-orang terdahulu. Apa sunnah orang yang terdahulu itu? Nah, yang sudah berlaku, yang sudah kepada mereka. Wahya al-ihlak, yaitu kebinasaan. Kebinasaan. Orang yang pengen tahu mana orang yang dulu ketika tentang Allah itu disiksa, diazab, mana? Nah, ya hanya menunggu itu. Dia minta bukti karena dia dulu, sekarang dia pengen lihat, pengen tahu benar enggak. Jadi berarti dia orang, karena dia tidak orang yang tidak beriman, tidak beriman sehingga dia nantang-nantang. Dan nanti kalau orang ada yang nantang-nantang azab Allah, siksa Allah, itu sama itu. Karena dia tidak beriman, tidak beriman, dia tidak percaya. Kalau belum melihat di hadapan matanya, ya kalau siksa itu enggak, yang udah pasti adalah di akhirat. Kalau di dunia ini bisa juga di dunia, bisa juga ditunda. Di akhirat sudah pasti. Oleh karena itu kadang-kadang kalau siksa di dunia tertunda, kalau orang beriman dia berani nantang-nantang. Padahal kita bagi orang beriman siksa itu adalah bisa disegerakan di dunia dan bisa juga disegerakan di biasa juga di hanya nanti di akhirat saja. Kalau di akhirat sudah pasti. Ya, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, semua akan menerima semua sekecil apapun juga. Ya. Kecuali jadi walau wahya al-ihlak, kemudian awiyatahumul azabu qubula, atau datang kepada mereka azab itu qubula di hadapan mereka, ayatiyahum azabullahi ayanan wa muqabilatan, artinya datang kepada mereka azab Allah secara terang-terangan dan berhadapan sama mereka, ada di hadapannya baru dia percaya gitu. Kemudian wa ma'nal ayati annahu ma mana'ahum minal imani wal istighfari illa talabahum ayushahidu al azaba alladzi u'idu bihi ayanan wa muwajahatan, ka qaulihim fa'amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi adzabin alim. Itu di dalam khulasoh daripada makna
tafsir Ibnu Katsir, itu tafsiran selanjutnya. Dia memetik mengambil dari tafsiran Ibnu Katsir Syekh Sabuni ini. Artinya apa? Datang azab terang-terang, arti ayat ini adalah bahwa sesungguhnya tidak ada yang mencegah mereka untuk beriman dan untuk istighfar kecuali karena permintaan mereka itu untuk bisa menyaksikan azab dulu. Ya, apabila dia bisa dia saksikan azab itu emang ada, begitu maunya dia. Nah, yang dijanjikan ya secara terang-terangan dan berhadapan pada mereka. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, yaitu mereka mengatakan fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Nah, kalau memang benar ada azab Allah, coba sekarang datangkan hujan dari langit, hujan batu dari langit. Ya. Kalau memang itu azab Allah itu ada, datangkan kepada kami sekarang juga. Nah, sekarang juga itu hujan batu dari langit. Awitina bi azabil alim, atau datangkan kepada kami dengan azab yang sangat pedih. Azab apa saja. Sama itu orang-orang kafir dahulu juga sama seperti itu. Nah, nantang seperti itu. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundzirin. Tidaklah kami mengutus para rasul kecuali ada memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ai ma nursilul rusula illa li gharis tabsyir wal inzar la lil ihlak wal dimar. Mubasyirina li ahlil iman wa mundzirina li ahlil isyan. Artinya tidaklah kami mengutus para utusan kecuali untuk tujuan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, bukan untuk menghancurkan dan membinasakan. Mubasyirina li ahlil iman, memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dan juga memberikan peringatan kepada orang yang suka maksiat. Maksiat sekali lagi saya ingatkan kata maksiat asalnya kullu man jahada bi amrillah. Semua maksiat itu semua orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala itu namanya maksiat yang secara umum. Wa yujadilul ladzina kafaru bil bathili liyudhibu bihil haqq. Dan orang-orang kafir itu mendebat bil batil, dengan cara yang batil. Ya, dengan cara yang batil untuk mengalahkan dengan debat itu, mengalahkan apa? Mengalahkan yang hak, mengalahkan kebenaran. Ai wa ma'awuduhil haqqi yujadilul kuffar bil batili liyaglibu bihil haqq wa yubtiluhu fahum hina yatlubuna al-hawariqa wa yasta'jiluna al-'adzaba la yuriduna al-iman wa innama yastahzi'una wa yaskharun. Artinya begitu jelas sudah gamblang kebenaran, walaupun kebenaran sudah gamblang dan jelas, tapi tetap orang kafir itu mendebat dengan cara yang batil untuk mengalahkan kebenaran, Ya, dan mereka memintanya itu, ya, memintanya tadi kebenaran itu atau azab tadi itu supaya didatangkan. Fahum hina yatubuna hawarik, yaitu hawarik keluar biasaan. Ya, seperti mukjizat itu kan hawarik al-mukjizah, ada al-hawarik lil adat, keluar biasaan yang luar daripada adat. Jadi dia minta untuk suatu yang aneh-aneh, ya, yang luar biasa. Suatu yang luar biasa, yang aneh-aneh, ya kan. Dan wayas ajilun azab, dan mereka meminta diserahkan azab. La yuridunal iman. Tapi mereka sebetulnya hanya untuk memperolok-olok dan juga untuk meremehkan. Wattakhudhu ayati wa ma unziru huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayat aku dan peringatan-peringatan itu ada sebagai olok-olokan. Ai ittakhidul qur'ana wa ma khuwifu bihi minal adzabi sukhriyatan wastihzaan. Artinya mereka menjadikan Al-Qur'an dan Al-Qur'an yang memberikan peringatan-peringatan dari azab itu juga hanya dijadikan olok-olokan dan juga ledek-ledekan. Wa man adzamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha, dan
Siapa yang lebih zalim? Yang lebih zalim dari orang yang diberikan peringatan ya, dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling. Artinya berarti mafhum mukhalafahnya, paham kebalikannya, artinya tidak ada orang yang lebih zalim kecuali orang yang diberikan peringatan tapi dia berpaling. Udah diberikan peringatan tapi dia tidak mau juga. Itu orang yang paling zalim. Nah, itu. Orang yang paling zalim. Aila ahada adamun man u'idha bil ayatillahi al-bayyinah wa hajjajahu as-sati'ah fata'ama anha wa tanasaha wa lam yulqi laha balan. Artinya tidak ada seorang yang lebih zalim. Zalim itu asal makna kalimat. Letter luck-nya, makna lugawinya itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yaitu kalau suruh beriman kepada Allah satu, dibilang dua atau tiga. Disuruh jalan pakai hukum Allah, dibilang hukum ini yang benar. Itu menempatkan sesuatu namanya bukan pada tempatnya. Pokoknya yang tidak sesuai dengan hukum Allah, yang membahayakan, juga membawa kemudaratan, itu namanya zalim. Itu namanya menentang. Itu menentang hukum Allah. Ya. Jadi tidak ada seorang yang lebih zalim dari orang yang telah dinasihati dengan ayat-ayat Allah yang jelas dan diberikan argumentasi yang begitu gamblang, yang akurat, ya. Tapi dia tutup mata, ama, jadi pura-pura buta gitu. Nah, kemudian juga watanasaha, dan pura-pura lupa, dan mereka pura-pura lupa kepada Tuhannya dari peringatan itu dan tidak memperhatikan sama sekali, tidak peduli. Nah, itu orang yang paling zalim. Ya. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia lupa apa yang di qaddamat yadah. Qaddama asalnya diajukan. Bukan diada kedua tangannya. Seperti ayat Al-Qur'an di surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat yadah. Ma qaddamat yadah. Jadi qaddamat yadah itu asalnya kata-kata ya qaddamat yadah adalah apa yang diajukan, tapi artinya maksudnya apa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Kemudian ditafsirkan lagi apa yang dikerjakan, gitu saja. Jadi bisa ada tahapannya sampai kalau tafsiran itu bisa 3 tahapan atau sampai 4 tahapan. Qaddam itu asalnya mendahulukan atau yang telah didahulukan. Ya, bisa kita katakan yang disumbangsikan, apa yang kita sumbangsikan hari ini untuk hari esok, maqaddamat yadah. Qaddamat lighad, apa yang disumbangsikan hari ini untuk hari esok, di dalam ayat lain itu. Hari esok itu bisa juga esok memang hari esok, dan juga bisa minggu besok, bisa bulan esok, berarti maksudnya bulan depan, tahun depan, dan yang pasti adalah untuk hari esok itu adalah hari kiamat. Apa yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk hari esok, untuk hari kiamat. Nah, ini bahkan masih di dunia, ya. Masih di dunia sudah dilupakan gitu loh. Untuk dilupakan, padahal itu ada ancaman nanti di akhirat tuh apa yang disumbangsikan akan dilihat. Ya, maqaddamat yadah. Ya, karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam, di akhirat kita tempat baru kita petik buahnya. Jangan suka soal menantang di sekarang, buahnya belum ada. Ada yang udah buahnya tadi saya katakan, ya ada, tapi jarang yang Allah balas, kecuali itu orang durhaka, semua orang, kedua orang tua itu di dunia pun sudah dibalas, ya. Kemudian orang yang sudah togok, yang zalim, sudah memuncak kezalimannya, maka di dunia pun akan dihancurkan. Karena tidak ada yang balasan yang cepat di dunia ini kecuali satu orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau juga orang durhaka kepada orang tuanya. Itu di dunia dibalas. Yang kedua, orang kalau sudah kezalimannya udah keterlaluan, betul-betul nantang. Udah dia tidak percaya, dia tantangin lagi. Itu udah zalim itu. Kalau orang sudah togok gitu, insya Allah itu di dunia pun akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji Allah, bukan saya. Kita mendoakan supaya mereka dapat hidayat, ya. Tapi kalau yang nggak dapat hidayat, ya itu ancaman Allah begitu. Ya, ancaman Allah seperti itu. Wa takhuzu ayati wa ma unziru huzwa. Jadi ayat-ayat Allah itu hanya dijadikan olok-olokan. Jadi kamu orang yang paling zalim itulah orang-orang yang menentang
hukum Allah dan dia lupa apa yang dilakukan pada masa yang lalu. Artinya ainasiyama amalahu minal jaraim asyani'ah wal af'al al-qabiha wa lam yatafakkar fi akibatiha. Ya. Jadi artinya dia lupa apa yang dikerjakannya dari perbuatan-perbuatan kriminal, perbuatan-perbuatan buruk yang perbuatan-perbuatan keji yang mengerikan, ya. Dan dia tidak berpikir dia akibatnya. Dia tidak berpikir lagi akibatnya atau sanksinya nanti, atau ada dampak daripada perbuatannya itu di dunia sebelum di akhirat. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayafqahu. Sesungguhnya kami jadikan pada hati mereka akinnah, tutup untuk memahami kebenaran tadi. Ditutup udah. Karena ya dia sendiri, bukan Allah semata-mata menutup. Karena ada usaha dia untuk menentang, baru Allah tutup. Kalau Allah tidak menzalimi hambanya, ya selama dia masuk mencari atau dia mendengar petunjuk. Tapi ini karena dia tidak malah menentang tadi itu, malah nantangin. Oleh karena itu Allah hati mereka sudah ditutup untuk memahaminya itu. Hai ja'alna ala qulubihim aghtiyatan tahulu duna fikhi hadzal qur'ani wa idraki asrarihi wal intifa bima fihi minal mawa'id wal ahkam. Artinya kami jadikan pada hati mereka itu tutup, ya, penutup atau sumpel, ya. Apalagi penutup, sumpel. Nah, apalagi kalau di Al-Qur'an diartikan apa itu? Akinah di situ? Sumbatan. Sumbatan, ya. Tersumbat udah. Ya, sumpel, sumbatan, tertutup, ya. Itu seperti begitu. Ya, yang menghalangi untuk memahami Al-Qur'an dan juga memahami rahasia-rahasia Al-Quran. Sudah tertutup, sudah. Dan juga untuk mengambil manfaat daripada nasihat-nasihat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi adhanihim waqra, dan di kuping mereka juga udah disumpel juga, udah ditutup juga, udah tersumbat. Udah disumbat. Wa fi adhanihim somaman ma'nawiyan yamna'uhum ya ayasma'uhu sima'af tafahum wa intifa'in. Artinya pada kuping mereka ada sumbat maknawi, bukan sumbat maddi. Kelihatan disumpel pakai pakai kapas atau pakai lawan, tidak. Ini maksudnya disumbat dengan sumbatan maknawi, bukan maddi, bukan materi. Karena Allah yang sumbat, itu bukan kita. Nggak, siapa yang menyumbat orang menentang itu kupingnya tadi? Nggak ada. Tapi yang sumbat adalah Allah sendiri, itu. Allah sendiri dengan sumbatan makna, bukan sumbatan maddi tapi maknawi. Ya, walaupun ada pendengarannya, ada kupingnya, ada alat pendengarannya, tapi dia tidak mau mendengar. Artinya apa? Tidak mau mengambil manfaat, tidak mau menerima nasihat itu. Mencegah tidak menerima nasihat itu, dan tidak juga mau memahami nasihat itu yang berdasarkan Al-Qur'an tadi. Wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idzan abada. Dan jika engkau Muhammad seru mereka kepada petunjuk, hudan, pada al-huda, falan. Nah, sekali lagi kalau ada kata falan, itu tekanannya berarti benar-benar sungguh-sungguh sampai kapanpun, ya, sama masa yang akan datang mereka sama sekali tidak akan mendapat petunjuk. Ayu wa in da'autahum ilal imani wal qur'ani falan yastajibu laka abada. Artinya jika kamu ajak mereka, suruh mereka untuk beriman dan juga percaya kepada Al-Quran, maka pasti sungguh mereka tidak bakalan menerima kamu, hai Muhammad. Tidak menerima selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka la yafqahun wa la yasma'un. Karena mereka tidak paham dan tidak juga mau mendengar. Maka kalau pendengar itu bagaimana bisa diterima nasihat itu? Nasihat itu bisa diterima itu hatinya harus terbuka. Falil huda qulubun mufattahatun musta'iddatun liqabul iman wa hulaikal an'am. Jadi yang menerima petunjuk itu, hati itu adalah hati yang terbuka. Bagi petunjuk itu hatinya harus terbuka, baru masuk petunjuk dan siap untuk menerima iman. Sedangkan mereka itu seperti binatang. Seperti binatang-binatang. Wa rabbukal ghafurur rahmah. Dan sedangkan Tuhan kamu, hai Muhammad,
Allah Maha Pengampun dan juga mempunyai sifat rahmah, punya sifat kasih sayang. Ayu rabbuka ya Muhammad wasi'ul maghfirah, azimur rahmah bil ibadi ma'a taksirihim wa isyanihim. Artinya, Tuhan kamu ya Muhammad maha luas ampunannya, besar rahmatnya terhadap hambanya, sekalipun hambanya itu suka apa? Suka taksir, suka mengabaikan, ya, suka meremehkan, suka cuek, ya, dan juga suka maksiat. Tapi ya, Tuhan itu mempunyai ampunan yang luas, kemudian rahmat yang juga yang luas, yang besar. Kalau dia bertobat, kalau dia meminta ampun, kalau dia nggak mau minta ampun, ya itu tadi. Ya, segerakan di dunia nanti sebelum di akhirat juga penentang itu, ya kan? Ya, kalau dia dia bertobat dan juga dia minta ampun. Lau yu'akhiduhum bima kasabu la ajjala lahumul adzab. Seandainya mereka itu akhirhum bima kasabu, disiksa atau ya dihukum dengan apa yang mereka lakukan, pasti Allah menyiksa mereka dengan segera. Ai lau yu'aqibuhum bima iktarafu minal ma'asi wal ijram la ajjala lahum adzabad dunya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mau menyiksa mereka dengan apa yang mereka lakukan dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa, dari perbuatan kriminal, ya, dari perbuatan jahat, ya kan? Nah, ini suatu tindakan yang tidak benar, ya. Bukan saja umpama mencaci maki atau juga dengan tangan, bahkan juga sampai hilang nyawa orang umpamanya. Kalau Allah mau segerakan azab itu pasti Allah segerakan, tapi itu Allah tidak. Allah tidak segerakan di dunia. Walakinnahu ta'ala yumhilhum wa yuakhiru anhumul adzaba allazi yastajiluna bihi rahmatan bihim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, masih menunda-nunda selama dia masih belum matahari terbit dari barat. Kemudian mereka masih minta ampun, masih Allah tunda siksa itu di dunia itu. Allah tunda, Allah takhirkan azab itu yang mana mereka minta disegerakan. Kenapa Allah tunda? Rahmatan bihim. Ya, tadi ada ghafur, ya. Wa rabbukal ghafur dzur rahmah. Karena Allah itu Maha Pengampun dan yang punya sifat kasih sayang. Jadi kenapa Allah tidak menyegerakan azab mereka kepada mereka di dunia? Rahmatan bihim, karena rahmah kepada mereka, kasih sayang kepada mereka masih ditunda. Faqad jarat sunnatuhu bi ayyum hilal azalim walakin la yuhmilhu. Allah Subhanahu wa taala sudah berlaku, sudah menjadi ketetapan sunnah Allah itu. Nah, itu tadi perbuatan yang sudah ada kemudian diikuti atau berlaku lagi, itu namanya sunnah. Jadi sudah berlaku sunnah Allah Subhanahu wa taala, yumhil azalim. Itu menunda orang zalim, akan tapi la yuhmil. Kalau hil mim dulu baru ha, kalau itu yang artinya menunda. Kalau yuhmil ha dulu baru mim, yang itu artinya tidak mengabaikan. Itu enggak memang, tapi tidak diabaikan. Artinya nanti tetap di akhirat kamu dapat balasan sebesar apapun, sekecil apapun ada. Kemarin yang kita sudah bahas itu ayatnya, di Alkitabu Fatarul Mujrimin dengan tafsiran secara matematik, tafsir tematik sama dengan ini tentang riwayadain, itu tafsir tematik. Dan yang sebelumnya kita menafsirkan masalah Alkitabu Fatarul Mujrimin, kita mempunyai catatan amal, ya kan? Tidak ada yang terlepas. Itu artinya Allah menunda, memang tidak menyiksa di dunia, tapi Allah tidak yuhmil, tidak terabaikan, tidak ada yang disia-siakan. Amal kamu baik besar ataupun kecil, perbuatan jahat atau perbuatan baik, tetap ada itu. Tidak diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balahum mau'idul lan yajidu min dunihi mau'ila. Bahkan bagi mereka memang ada waktunya nanti. Ada waktu yang sudah dipastikan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka pada saat itu tidak ada lagi jalan untuk menghalang-halanginya. Tidak ada tempat bersembunyi dan tidak ada lagi tempat untuk mengelak. Tidak ada lagi juga orang yang menolongnya. Tidak ada yang dapat menghalanginya daripada siksa Allah itu nanti. Ilahum ma'idun akhir fil qiyamati yarawna fil ahwal lam yajidu lahum fihi malja'an wala manja. Artinya
bagi mereka ada waktu yang lain, yaitu kapan? Di hari kiamat. Di hari kiamat, di mana mereka di hari kiamat itu melihat huru-hara, ya, bagaimana dahsyatnya kejadian itu, ya kan, kacau balau, ahwal kacau balau, seperti orang yang demonstrasi sudah bercampur aduk dengan satu sama lain, itu antara kedua kubu bersatu, kemudian saling serang menyerang, kemudian dari pihak lain lagi pihak ketiga juga mengeluarkan senjata-senjatanya, mereka bertempur bertiga di situ, udah kacau balau. Itu namanya ahwal huru-hara, udah susah, udah gak bisa dipisahkan itu. Nah, nanti mereka akan melihat di hari kiamat ahwal itu, yang mana mereka tidak mendapat lagi tempat berlindung dan tempat mengungsi. Nggak ada lagi, sudah habis di situ. Watil kalqura ahlaknahum lima walamu. Begitulah. Nah, itulah negeri-negeri atau kampung-kampung yang kami telah binasakannya karena akibat daripada kezaliman mereka, tindakan kezaliman mereka. Ayatil kahia akhbarul umam as-sabiqah, al-umam as-sabiqati wal qurunil al-khaliyah, qaumi Hud wa Saleh wa Lut wa Syuaib ahlaknahum hina zalamu. Ya. Nah, itulah atilka hiyal akhbar, itulah berita umat-umat yang terdahulu, ya, dan pada masa-masa yang lalu, seperti kaumnya Nabi Hud, kaum Saleh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, yang telah kami binasakan mereka itu di dunia itu, karena udah keterlaluan mereka. Makanya jangan nantang-nantang tadi di dunia itu belum. Nanti kalau ditunda maksudnya enggak sekarang. Nanti yang inti tanah, nanti dekat-dekat inti ajal inti. Ya, harusnya kehidupannya menjadi husnul khotimah, menjadi su'ul khotimah. Baik kehidupannya menjadi sengsara karena disiksa dengan dapat siksaan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa penyakit, baik berupa harta kekayaan, baik juga masalah keluarganya. Maka di akhir-akhir umurnya mungkin di situ Allah sudah balas. Ada mau'id tadi, waktu yang sudah ditentukan untuk mereka, yaitu di dunia sebelum di akhirat. Itu di dunia yang tadi diminta segerakan memang tidak, tapi itu sudah nanti. Nanti dulu. Itu seperti kaum Nabi Lut, tadi Nabi Soleh, Nabi Syuaib, ya, Nabi Hud. Nah, itu begitu. Waktu dia nantang-nantang masih ditunda, ada harapan nanti barangkali dia masih mau bertobat. Ya, tidak melakukan sholat, malah memuncak karena dia pengen kalau memang itu azab ada, coba datengin azab itu sekarang gitu. Dia pengen ngelihat gitu. Karena dia tidak tahu, yang dulu itu dia tidak tahu benar apa tidaknya kan. Walaupun dikasih tahu melalui firman, baik itu kitab-kitab mereka yang terdahulu, tapi dia nggak percaya karena dia tidak melihat. Dia nantang-nantang. Ya sudah, tapi Allah masih tetap yumhil, masih menunda. Nah, ya udah, barangkali dia nanti istighfar, dia bertobat, dikasih nasihat. Tapi begitu ditunda, dikasih nasihat para ulama dengan Al-Quran, dengan hadis, tapi tetap saja mereka malah tidak menerimanya. Bahkan mereka malah tagha, maka lebih zalim tadi dikatakan. Bahkan mereka zalim, ya, maka lebih zalim lagi, ya, daripada yang pertama. Maka disitulah dibalas oleh Allah di dunia sebelum di akhirat nanti. Ya, ahlaknahum hina zalamu, kami binasakan ketika mereka melakukan kezaliman. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami jadikan bagi kehancuran mereka itu ada waktu yang ditentukan nanti. Ai ja'alna lihalakihim waqtan muhaddadan ma'luman. Artinya kami jadikan bagi kebinasaan mereka, kehancuran mereka, waktu yang telah ditentukan. Afala yu'tabaru haula'il mukadzibun al-mu'anidun. Apakah mereka tidak mengambil pelajaran orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang menentang? Wal ayatu wa'idun wa tahdidun likufari Quraisy. Ayat ini adalah suatu ancaman yang keras bagi orang kafir Quraisy. Qala Ibnu Katsir, kemudian Syekh Ali Sobuni mengutip tafsiran Ibnu Katsir, yaitu dia mengatakan wal makna ihdaru ayyuhal musyrikun ayusibakum ma asabahum faqad kadzabtum a'zama nabiyyin wa asyrafa rasulin wa lastum bi'azzi alaina minhum wa khafu adzabi wa nuzuri. Nah, itu
Artinya ayat itu hati-hati, awas orang-orang musyrik ya akan menimpa kepada kamu sebagaimana yang menimpa kepada mereka, yaitu orang-orang terdahulu. Kamu sudah mendustakan paling agungnya Nabi. Maksudnya siapa? Yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Didustakan Nabi yang paling agung, Nabi yang paling besar, Nabi yang paling mulia, ulul azmi minar rasul, Nabi pilihan, Nabi yang tangguh-tangguh, dan bahkan dia Sayyidul Bashar, penghulu para manusia, bahkan juga Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul, al-mabusu rahmatan lil alamin, yang diutus menjadi rahmat untuk semesta alam, khatamun nabiyyin, dan juga pemungkas nabi dan rasul. Sudah tidak ada lagi jabatan yang tertinggi dari jabatan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diberikan kepada manusia siapapun di atas dunia ini, tapi didustakan. Bahkan kita dengar orang-orang kafir sana di luar juga menghina Nabi kita, mencemoohkan Nabi kita. Bukan diagungkan, tetapi dihina. Bukan saja didustakan, tetapi juga dihina-hina, kalau sekarang istilahnya penistaan, ya, dinista ya, Nabi kita. Padahal dia adalah manusia yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Maka kamu itu nggak ada apa-apanya. Maka kami orang musyrik tidak ada apa-apanya bagi Allah itu. Dan juga tidak apa-apanya dari orang yang dahulu yang lebih hebat. Tapi Allah hancurkan juga, aku hancurkan. Nah, kalau itu nggak terima peringatan kami itu nggak sebanding dengan mereka yang telah sudah kali dibuktikan. Kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut, mereka orang kuat-kuat, orang hebat-hebat, luar biasa. Nggak ada apa-apanya dari mereka. Tapi mereka api hancurkan, apalagi ente. Nggak ada apa-apanya. Nah, sekarang juga orang yang sekarang yang suka menghina Nabi, menghina Rasul, ya, menghina Al-Quran sebagai kitab Allah yang dibawa oleh Rasul, maka nggak ada apa-apanya dibandingkan umat-umat dahulu yang telah juga melakukan perbuatan maksiat yang menentang hukum Allah, menentang Rasul, menghina Nabi, menghina Al-Quran, telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai sini saja, satu cerita selesai. Nanti karena berikutnya sudah cerita tentang Nabi Musa. Itulah barangkali saya tafsirkan secara komplit. Bacanya baca cepat nggak perlu ya, saya katakan tidak perlu disimak ya tadi. Nanti jangan bilang bacaan terlalu cepat, karena kemarin kita sudah sepakat nggak begitu harus bahasa Arabnya itu terlalu kita pahami susah ya kan, usup-usupnya itu. Jadi yang penting isinya tadi atau terjemahannya. Nah, itu saja. Udah jadi selesai, maka saya baca cepat seperti itu. Hanya tambahan sedikit dari saya. Selainnya itu mi'ah fil mi'ah 100% saya baca tafsir Ali As-Subuni. Demikianlah Bapak Dr. Basuki SPOT yang saya hormati, tafsiran surat Al-Kahfi dari ayat 54 sampai kepada 59. Ya. Nanti tinggal satu cerita tentang cerita Nabi Musa. Udah nggak ada hubungannya lagi. Ya selalu sih sebetulnya ada, tapi secara zahir ceritanya habis sampai situ. Dan demikian, Dokter. Makasih. Masya Allah, demikian Ustaz, luar biasa. Dr. Basuki boleh bertanya nggak ya? Silakan Pak Rudi silakan. Ya. Silakan. Masih ada juga. Mau tanya Ustaz? Ya. Ustaz mau tanya ya? Begini Ustaz, kita sebagai manusia kan terkadang. Muhammad Rudi, Dr. Rudi. Saya Rudi Ustaz. Ya. Bukan dokter tuh. Dokter Rudi, dokter. Kan sebagai manusia kita sudah sering terlanjur berbuat kesalahan atau maksiat Ustaz. Ya mungkin juga faktor masalah keimanan kita ya jitu walayan positif Ustaz ya. Nah mungkin juga kita berbuat salah, kita tidak menyadarinya, mungkin karena kasih sayang Allah juga yang menunda azab yang Ustaz bilang tadi. Nah pasti kita juga yakin bahwa azab itu akan kita dapat ketika nanti di akhirat, ketika kita berbuat maksiat. Nah yang saya tanyakan, bagaimana cara konsisten kita caranya agar keimanan kita tetap konsisten selalu di jalan Allah, sehingga orientasi hidup kita ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertanyaan saya, Ustaz. Ya, supaya konsisten, supaya iman kita tetap
kuat, bahkan supaya bertambah. Ya, kita selalu di jalan Allah lah intinya gitu. Ya, karena al-iman yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi pertanyaan itu ke situ berarti. Ya, bagaimana supaya iman kita itu konsisten, kuat, bahkan kita harapkan bertambah. Nah, tadi dijelaskan al-iman itu yazidu wa yankus, iman itu memang bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, kemudian bagaimana supaya bisa bertambah, tidak berkurang? Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu. Bertambah dengan melakukan perbuatan taat dan akan berkurang karena kita melakukan perbuatan maksiat. Nah, bagaimana untuk bagaimana lagi kita supaya juga kita selalu ibadah itu ya kita konsisten dengan apa yang kita sekarang kita nih belajar nih, salah satu contohnya kita konsisten dengan belajar itu sebagai pengasah namanya. Ibarat pisau itu diasah terus, diasahnya iman itu dengan ibadah itu apa nih? Di antaranya adalah untuk meyakini keimanan kita, yaitu tadi ayat-ayat yang kita baca tuh. Ibaratnya kita selalu nih, yang kebetulan ya salah satu contohnya inilah kita selalu hadir di majlis ini, di majlis yang selalu memberikan peringatan kepada orang terdahulu, peringatan juga untuk orang kita. Itu cara mengasahnya. Nah, jadi supaya karena iman itu bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Bagaimana kita bisa melakukan taat? Ya, melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ajaran-ajaran, di antaranya kita ini taklim. Nah, di taklim itu juga justru di situ ada nasihat-nasihat. Sebagai kita ibarat pisau selalu kita asah supaya tajam terus. Bahkan mungkin bisa lebih tajam kalau diasah terus. Nah, itu namanya menambah iman kita. Nah, jangan suka tidak hadir dokter itu kita namanya kita nih mengaji nih, ngasah keimanan kita. Diasah terus supaya konsisten. Jangan kayak orang kafir tadi, dia karena dia tidak asah itu, dia tidak mendengar nasihat. Nah, kita kan ini alhamdulillah kita mendengar nasihat Al-Qur'an. Terus deh tuh. Kalau ada waktu jangan goib Pak Dr. Rudi. Pak Rudi rajin, Pak Rudi rajin, Ustaz. Ya, Bang rajin memang dia selalu ada, saya lihat di namanya. Tapi memang ya, terima kasih Ustaz. Ya. Jadi Al-Quran itu sering menggunakan kisah-kisah, Ustaz ya. Kisah itu untuk kisah dan tamsil. Kisah dan tamsil itu adalah untuk mendekatkan pemahaman. Itu dalam ulumul Quran itu kenapa Allah suka memberikan tamsil, perumpamaan supaya lebih dekat sama pemahaman kita gitu. Masalah yang lalu Allah ceritakan, diumpamakan, ditamsilkan untuk masa sekarang apa? Tamsilnya dengan apa yang kemarin yang sudah kita pelajari dan seperti itu. Itu untuk mendekati pemahaman kita. Paling kalau ada cerita itu menarik cerita. Makanya kalau nanti nih kalau udah selesai surat Al-Kahfi, saya ada berpikir nanti surat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman sama surat Waqiah, terus nanti surat surat Al-Insan. Nah, itu di situ banyak cerita atau tentang surga dan neraka. Ya, tentang kenikmatan surga banyaknya gitu kan. Supaya mendorong kita beramal untuk surga gitu, dan menjauhkan amal-amalan yang untuk mendekatkan diri kita untuk neraka gitu. Surat itu tuh Ar-Rahman, ya surat Ar-Rahman walaupun berulang-ulang kata fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, jadi cepat insyaallah, tapi itu sebagai muqaddimah nanti menghantarkan kita tafsir yang di surat Al-Waqiah itu lebih rincinya, tambah nanti surat Ad-Dahr itu insyaallah, Al-Insan insyaallah. Alhamdulillah. Ini Bu Yanti ada pertanyaan? Baik. Ini mohon izin karena sudah pukul 9:07, kita akan akhiri. Mudah-mudahan kita sehat semua. Ini Bapak Anang sudah sehat ini? Siapa? Pak Anang kemarin sakit, Ustaz. Pak Anang, Masya Allah. Syafahullah. Sehat semua ya. Yang belum bisa hadir ini Dr. Jupria karena sakit, Ustaz, masih sakit. Jupria masih di kita ya? Ya, masih sakit ya, belum bisa. Gitu. Masih di. Ya. Terima kasih semua buat para hadirin pada ini Bu Retno dari Surabaya dan semua teman-teman di Jakarta. Semoga ini menambah motivasi buat kita agar kita berbuat baik, mengejar surga dan menjauhi daripada perbuatan maksiat dari api neraka. Demikian dari kami. Silakan Ustaz ditutup dengan doa, Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
آمين. وعفانا يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين يا ارحمنا برحمتك الواسعة. بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبمن أنزلت عليه سورة الفاتحة. افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير ولا تجعلنا من أهل الضير. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجزام والبرص ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسمامة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من كورونا وعبره عنا واصرف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وشتت شملهم وفرق جمعهم وأقلل عددهم وبدد ديارهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini kita tutup kajian kita dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,